Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Kita jumpa kembali di dalam ibadah meskipun secara live streaming. Mari kita teduhkan hati kita akan memulai ibadah ini. Bahwa pertolongan kami datang daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dengan segala isinya, dan yang di dalam kasih setianya tidak pernah meninggalkan kami karya ciptaan tangan-Mu. Turunlah di tengah-tengah ibadah kita pada pagi siang hari ini, kasih dan anugerah dari Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Ya, dimanapun kita berada, mari kita sama-sama mempersiapkan hati kita. Kita boleh menyadari kalau ibarat kehidupan kita seperti samudra yang luas. Mungkin terjadi permasalahan dan pergumulan yang kita hadapi. Tapi tetap percaya bahwa Tuhanlah jangkar kehidupan kita. Dialah kekuatan dalam kehidupan kita, dan kepadanya lah kita berserah dan percaya. Di tengah luasnya samudra, di tengah badai bergelora, Kaulah jangkar hidupku. Tak sekalipun ku goyah, firman-Mu terangi langkahku, sumber dalam kehidupan kami. Ku aman di dalam-Mu, penyertaan-Mu sempurna, sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Firman-Mu terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku. Kami aman bersama-Mu Tuhan. Aman di dalam-Mu, penyertaan-Mu yang sempurna, penyertaan-Mu sempurna, sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Kaulah perisai kehidupan kami Tuhan. Kalau batu karang yang teguh, padamu-lah kami menaruh harapan kami Bapa. Kami percaya. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama katakan, perisai pelindungku. Perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Perisai
kasih Tuhan, kalau pagi hari ini bagaimana kami ada, tak hentinya kami meninggikan, kami mengucapkan syukur, kami agungkan nama-Mu, sebab Engkaulah Tuhan pengharapan kami, Engkaulah jangkar kehidupan kami, Engkaulah kekuatan dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, di depan kami mungkin gak selamanya berjalan mulus, tapi hanya satu yang dapat kami andalkan dalam kehidupan kami, itu Engkau Tuhan Yesus. Engkaulah pengharapan, Engkaulah pelindung kehidupan kami, dan kami mau berserah, kami mau belajar kembali, kami mau mengingat kembali ya Tuhan, betapa besarnya pelindungan-Mu, betapa Engkau setia dalam kehidupan kami. Dan biarlah di hari-hari ke depan, di hari esok Tuhan, kami mau dan hanya mau mengandalkan Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Beracaralah di ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Roh Kudus, Engkau yang hadir dimanapun kami berada, dan kami percaya kuasa-Mu Tuhan tak terbatas oleh ruang dan waktu Bapa. Engkau yang bekerja dalam setiap hati dan kehidupan kami, Engkau yang hadir di dalam rumah kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan biarlah damai, sejahtera dan penyertaan-Mu yang turun ke atas kami pada pagi hari ini. Terima kasih Yesus, hanya di dalam nama-Mu setiap kita yang percaya bersama-sama katakan amin. Haleluya. Tuhanlah terang, Tuhanlah pelindung kehidupan kita, dan mari sama-sama kita puji, kita mau tinggikan nama Tuhan. Haleluya. Hanya satu hal Tuhan yang kami pinta, hanya satu hal yang kami mau Tuhan, berada dekat-Mu. Itulah kerinduan kami Bapa. Haleluya. Satu hal yang ku pinta, ini yang
menyaksikan persembahan pujian dari Mazmur Bakti. He is exalted, the King is exalted on high. I will praise Him. He is exalted, forever exalted, and I will praise His name. He is the Lord, forever His truth shall reign. Heaven and earth rejoice in His holy name. The King is exalted on high. He is exalted, the King is exalted on high. I will praise Him. He is exalted, forever exalted, and I will praise His name. He is the Lord, forever His truth and reign. Heaven and earth rejoice in His holy name. He is exalted, the King is exalted on high. He is the Lord, forever His truth shall reign. Heaven and earth rejoice in His holy name. He is exalted, the King is exalted on high. He is exalted, the King is exalted on high. On high. Bersama-Mu Tuhan, kami dapat tenang. Dan biarlah Bapa, dalam setiap kelelahan kami mau bersandar kepadamu Tuhan, sebab Engkau Bapa yang mendengar. Haleluya Yesus. Engkau yang selalu mendengar setiap seruan hati kami. Engkau Bapa kami yang setia. Bapa Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu
ya Tuhan. Sungguh Engkaulah tempat perlindungan kami. Engkau yang memulihkan hati kami Tuhan. Engkau yang menyegarkan jiwa kami manakala kami datang kepadamu. Terima kasih Tuhan, kalau pada hari ini kami boleh kembali beribadah. Kami sudah memuji-muji nama-Mu, dan kini saatnya kami mau teduhkan hati kami untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Bersabdalah Tuhan, sampaikan apa yang menjadi kehendak dan isi hati-Mu buat kami semua. Dan hamba berdoa Tuhan, Engkau yang beracara dimanapun kami berada, baik kami yang ada di ruang ibadah maupun sidang jemaat-Mu yang menyaksikan di rumah masing-masing. Biar Tuhan, Engkau yang akan melawat kami semua, menyatakan kebenaran firman-Mu, memberikan kepada kami Tuhan kebenaran yang boleh kami menjadikan pedoman dan penuntun di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan seru doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Yang siap menerima firman Tuhan, mari katakan bersama-sama, amin, amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, tidak terasa kita sudah memasuki minggu yang terakhir di bulan Juni ini. Dan hari ini kita mengambil tema firman Tuhan, yaitu need refreshing. Ya, apakah kita membutuhkan refreshing? Apakah kita sudah jenuh dengan pernikahan kita, dengan pergumulan kita? Jawabannya adalah rest in God. Beristirahat atau tenang di dalam Tuhan. Nah, untuk mengawali perenungan kita, saya mengajak kita membuka Alkitab di dalam Matius pasal yang ke-11. Matius 11 ayat yang ke-28 sampai dengan 29. Saya akan membacakan untuk kita semua, Bapak Ibu boleh menyimak. Ayat 28 berbunyi, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, satu ketika ada sepasang suami istri yang ini bukan orang Barat ya, tapi ceritanya orang Indonesia, dan mereka sedang belajar bahasa Inggris. Si suami ingin mengajar istrinya untuk bisa berbahasa Inggris, dan oleh karena itu setiap hari mereka mencoba untuk mempraktekannya dalam pembicaraan sehari-hari ya. Nah, satu kali suami ini pulang dari tempat kerja dengan kondisi lelah. Lalu dia berkata, "Oh, I'm so tired," ya. "Aduh, saya capek banget hari ini." Lalu Bapak Ibu saudara-saudara, apa yang dikatakan oleh si istri? "Please rest in peace, honey," ya. Bapak Ibu, kalau kita menerjemahkan memang kalimat ini secara letterless, secara tersurat, memang rest itu beristirahat, peace itu damai, ya. Maksud si istri mungkin, ya udah sayang, ya kamu istirahat dengan tenang. Tapi sebenarnya rest in peace di dalam bahasa Inggris itu merupakan idiom yang punya arti apa Bapak Ibu? Beristirahat dengan tenang. Artinya meninggal gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini tentu ini sebuah joke yang ya menggambarkan gitulah bahwa kadang-kadang kita itu
salah memaknai tentang beristirahat, ya. Tenang di dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu, di minggu terakhir di bulan Juni yang merupakan bulan keluarga bagi gereja kita, saya akan membahas bahwa dalam pernikahan bisa saja kita mengalami yang namanya kejenuhan. Dalam pernikahan kita bisa saja mengalami yang namanya lelah atau capek, ya. Nah, lelah atau capek karena apa, Bapak Ibu? Ada hal-hal yang bisa membuat kita jenuh atau lelah di dalam pernikahan kita. Misalnya kita lelah karena apa? Karena suami atau istri kita berulang kali mengecewakan kita. Berulang kali menyakiti kita. Berulang kali mengkhianati kita. Dan kemudian kita merasa, aduh sudah capek deh hidup sama kamu. Ya. Lalu yang kedua, apalagi yang bisa membuat kita lelah atau capek? Kita mungkin lelah atau capek karena anak-anak kita yang sulit untuk diatur. Ya. Waduh, anak-anak semakin beranjak dewasa, beranjak remaja. Ya, kadang-kadang ini menjadi pergumulan bagi orang tua. Karena apa? Aduh, anak saya susah sekali untuk dinasehati. Dikasih tahu yang benar, nggak nurut-nurut. Ya, bukan hanya di dalam hal mungkin pendidikan, tapi di dalam pergaulan mereka, di dalam gaya hidup mereka. Itu bisa menjadikan kita sebagai orang tua capek atau lelah di dalam menghadapi mereka. Atau juga mungkin Bapak Ibu, kita bisa menghadapi kelelahan atau capek karena apa? Karena kita berhadapan dengan mertua yang dominan, ya. Nah, biasanya ini pergumulan dihadapi oleh para ibu-ibu. Menantu wanita biasanya punya pergumulan dengan mertua perempuan, ibu mertuanya. Bapak Ibu, ada banyak ya konflik terjadi antara menantu perempuan dan ibu mertua. Karena apa? Dia merasa, si istri merasa ibu mertuanya terlalu dominan, ya, terlalu ingin menguasai keluarga, terlalu ngatur, ya. Si istri merasa, aduh segala-gala serba saya disalahin. Nah, Bapak Ibu, ini yang bisa membuat orang-orang menjadi lelah, ya. Coba perhatikan ungkapan orang-orang yang sedang mempertimbangkan untuk mengakhiri pernikahan mereka. Orang-orang yang hendak bercerai. Biasanya mereka berkata, Pak, saya udah capek menjalani pernikahan ini. Ya. Nah, pertanyaannya adalah mereka itu capek apanya sih? Apakah capek badannya, fisiknya? Tentu bukan, ya. Ketika mereka berkata, aku capek dengan menjalani rumah tangga ini, yang terjadi adalah jiwanya yang sedang lelah. Jiwanya mengalami keletihan. Dan itu yang membuat orang berada di titik tertentu dan berkata, ya, that's it Lord, ya, udah cukup Tuhan, saya mau menyerah saja. Nah, Bapak Ibu, ini yang seringkali terjadi di dalam kehidupan kita. Ketika kita mengalami kejenuhan di dalam pernikahan kita, di dalam kehidupan kita. Ketika jiwa kita lelah, Bapak Ibu, saudara-saudara. Jiwa yang lelah sebenarnya membuat kita menjadi sensi, ya. Tahu Bapak Ibu sensitif. Mudah sekali kita menjadi tersinggung, mudah sekali kita menjadi marah, mudah sekali kita salah paham. Dan pada akhirnya kita bisa mengambil keputusan yang keliru. Mengambil keputusan yang salah. Karena apa? Pada saat jiwa kita lelah, kita itu rentan terhadap serangan iblis atau musuh. Bapak Ibu, saudara-saudara, apakah saat ini kita sedang mengalami kelelahan secara jiwa nih? Mari waspadai. Ya, ketika kita menyadari, aduh saya memang sedang lelah secara jiwa. Apa yang ingin firman Tuhan sampaikan pada
hari ini adalah apa? Mari rest in God. Amin. Ya. Bapak Ibu, saya katakan tadi, ketika kita mengalami kelelahan secara jiwa, mudah sekali atau rentan sekali kita terhadap serangan iblis. Mungkin Bapak Ibu ingat ya, di bulan Oktober tahun 2018, ada sebuah peristiwa yang memilukan, di mana pada waktu itu ada seorang suami yang membunuh keluarganya, ya, anaknya 2, istrinya, lalu juga anjing-anjingnya, ya. Setelah itu dia mengakhiri hidupnya, dia juga bunuh diri. Nah, Bapak Ibu, yang menarik adalah ada pesan yang dia tulis sebagai pesan terakhir kepada orang-orang yang mungkin akan menemukan keluarganya di dalam keadaan mati secara mengenaskan itu. Apa pesan yang dia tuliskan itu di secari kertas? Dia bilang begini, "Aku sudah sangat lelah, maafkan aku. Aku sangat sayang kepada anak dan istriku, Coki dan Snowy." Mungkin Coki dan Snowy ini nama anjing-anjingnya yang juga dibunuh sama dia. "Aku tidak sanggup meninggalkan mereka di dunia ini." Bapak Ibu, kita lihat ya, betapa jiwa yang lelah ini membuat orang menjadi bertindak di luar nalar. Jiwa yang lelah membuat orang pada akhirnya mengambil keputusan yang sangat keliru. Dan Bapak Ibu, itulah yang perlu kita perhatikan. Nah, sekarang kalau kita sedang mengalami kelelahan secara jiwa nih, apa solusinya? Bapak Ibu, solusi dari kelelahan jiwa itu bukan menyerah atau quit dalam bahasa Inggris. Ya. Solusi ketika jiwa kita lelah dalam pernikahan bukan kita menyerah dan berkata, udahlah kita selesai saja ya, hubungan kita putus saja, kita bercerai. Atau seperti cerita tadi, menyerah dalam arti udah kita akhiri hidup, kita mati saja deh semua deh. Bapak Ibu, tetapi solusi dari kelelahan jiwa adalah rest atau beristirahat. Nah, Bapak Ibu, ini sesuatu yang penting. Karena apa? Karena pada saat kita rest, pada saat kita menenangkan diri kita di hadapan Tuhan, proses recovery atau pemulihan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Ya. Jadi Bapak Ibu, solusi dari kelelahan jiwa adalah rest in God. Bukan rest in peace ya. Rest in God. Tenang di dalam Tuhan. Maka sebagaimana ayat yang tadi kita baca, ketika kita menenangkan diri di hadapan Tuhan, kita akan beroleh kelegaan. Amin. Ya. Kita akan mendapatkan ya pemulihan di dalam kehidupan kita. Nah, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana kita dapat mengalami kelegaan saat kita rest in God ini, ya. Bagaimana kita mengalami rest in God? Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat-ayat yang tadi kita baca mengajarkan kepada kita dua hal ini, yaitu kita datang kepada Tuhan untuk mengalami kelegaan itu, mengalami ketenangan itu. Karena apa? Tuhan bilang, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Dan yang kedua, kalau keburu nanti saya akan bahas, adalah kita belajar kepada Tuhan. Belajar dari kehidupan Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu, inilah undangan Tuhan bagi kita. Yaitu apa? Datang ke hadirat-Nya.
Ketika Tuhan berkata, mari kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Bapak Ibu, itulah undangan yang Tuhan berikan supaya kita masuk ke dalam hadirat Tuhan dan mengalami kepuasan atau kelegaan. Nah Bapak Ibu, bagaimana sikap kita pada saat kita datang atau menghampiri hadirat Tuhan? Saya ingin mengajak kita membaca di dalam Yesaya pasal yang ke-30 ayat yang ke-15. Ya. Yesaya 30 ayat yang ke-15 berbunyi demikian. Sebab beginilah firman Tuhan yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya. Apa yang kita baca di dalam kitab Yesaya ini, bahwa dalam tinggal tenang dan percaya, di situ terletak kekuatanmu. Bapak Ibu, saudara-saudara, ada banyak orang ketika mereka lelah dengan pergumulan hidup mereka, ketika mereka capek di dalam pernikahan mereka, capek secara jiwa nih di dalam rumah tangga mereka, apa yang mereka lakukan? Mereka bukannya datang kepada Tuhan, mereka bukannya masuk di dalam hadirat Tuhan, memenuhi undangan Tuhan, tetapi mereka malah sibuk dengan usaha sendiri. Bagaimana saya dapat mengatasi suami yang selalu menyakiti, suami yang selalu nyeleweng? Bagaimana saya mengatasi istri yang selalu menjadi perongrong atau menjadi masalah di dalam keluarga saya? Bapak Ibu, kita banyak orang dengan pikirannya, dengan akalnya, dengan strateginya, berusaha untuk mencari solusi dan jalan keluar, tetapi nggak pernah berhasil. Dan Bapak Ibu, apa akibatnya? Kalau kita berusaha ya mencari jalan keluar, berusaha dengan segala cara menyelesaikan pergumulan yang ada di dalam rumah tangga kita, tapi kita nggak menemukan hasilnya, nggak mendapatkan hasilnya. Itu membuat kita semakin letih, semakin capek. Betul tidak Bapak Ibu? Nah, coba Bapak Ibu renungkan sebentar ya. Sekarang kan lagi banyak orang nih, saya ambil ilustrasi ini. Banyak orang sekarang main sepeda ya. Maksudnya pergi bersepeda gitu. Menurut Bapak Ibu, saudara-saudara nih ya, kira-kira mana yang lebih membuat kita mudah capek? Mengayuh sepeda statis atau naik sepeda atau mengayuh sepeda sambil berpergian? Di sini banyak yang ini, mana yang lebih capek kira-kira? Pakai sepeda statis atau pergi keluar? Menurut saya lebih capek atau lebih membuat kita capek pakai sepeda statis. Secara apa ya? Secara mental gitu, secara perasaan. Karena apa? Ya kalau pakai sepeda statis kita berada di situ, kita apa namanya tuh ya mungkin ngebut, ya ada speedometernya, mungkin kita sudah pergi berapa kilo ya. Tapi kita tetap di situ aja ya. Dan rasanya secara mentally, secara perasaan kita tuh udahlah capek. Tapi kalau orang ya pergi, kadang-kadang saya dengar teman-teman yang suka naik sepeda, mereka ke Lembang, mereka ke tempat-tempat apa yang nanjak-nanjak gitu. Pokoknya di Bandung sini banyak lah ya, apa namanya, apa? Ya tebing keraton, ya. Padahal itu nanjak, waduh, mungkin luar biasa ya. Kalau yang nggak biasa
berhenti di tengah jalan mungkin. Tapi mereka bisa enjoy, ya. Sampai ke sana, walaupun capek sih capek, pasti ya. Tapi mereka menikmati gitu. Nah Bapak Ibu, karena apa? Karena mereka di dalam perjuangan mereka mengayuh sepeda itu, ada tujuan yang menjadi sasaran mereka dan mereka berhasil meraihnya. Nah Bapak Ibu, kalau kita dengan kekuatan kita sendiri menghadapi masalah di dalam rumah tangga, dan kemudian kita terus berjuang, kita berpikir dengan cara ini suami kita bisa berubah, anak kita bisa berubah, atau mertua kita atau menantu kita bisa berubah. Tapi ternyata kita coba cara ini nggak berhasil. Kita coba cara ini nggak berhasil. Coba cara ini nggak berhasil. Saya rasa pada akhirnya kita menjadi pribadi-pribadi yang semakin lelah di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Tuhan tawarkan apa? Hari ini Tuhan bilang, mari datang kepadaku. Aku akan beri kelegaan kepadamu. Mari datang kepadaku. Ya. Nah Bapak Ibu, mungkin ada di antara Bapak Ibu berkata begini. Saya sudah datang kepada Tuhan. Saya rajin ke gereja. Saya berdoa menghadapi masalah yang saya hadapi ini. Bapak Ibu, mungkin ada orang-orang juga yang berkata, ya saya sudah datang kepada Tuhan. Nah tetapi Bapak Ibu, persoalannya adalah apa? Yang pertama, Tuhan berkata, kalau kamu ingin mengalami kekuatan di dalam keletihan jiwamu. Yesaya 30 ayat 15 tadi berkata apa? Berkata, dalam tinggal tenang dan percaya, disitulah terletak kekuatan. Ada banyak orang datang ke gereja, banyak orang datang berdoa, minta pergumulannya didoakan, tapi dia bilang, kok masalah saya nggak kunjung selesai ya? Masalah saya malah makin runyam. Nah pertanyaannya adalah, apakah ketika kita datang beribadah, apakah kita baik itu beribadah secara korporat, ya, maupun dalam doa kita pribadi, apakah kita datang dengan sikap hati yang benar, yaitu berfokus kepada Tuhan? Apakah kita datang dan tinggal tenang di dalam hadirat Tuhan? Ini yang membuat kita menjadi orang-orang yang bisa mengalami rest atau ketenangan dalam hati dan pikiran kita. Yaitu saat kita tinggal duduk diam di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, seringkali ketika kita sedang di dalam pergumulan, ketika kita sedang di dalam masalah, apa yang terjadi? Ya, ibadah sih mungkin kita ibadah, tapi fokus kita enggak sepenuhnya berada di dalam hadirat Tuhan. Ya, nah ini tantangan buat kita. Terlebih saat ini, Bapak Ibu, saudara-saudara yang beribadah, harus menjalani ibadah secara online di rumah masing-masing. Ya, ada lebih banyak lagi tantangan untuk kita di dalam ibadah itu benar-benar menenangkan diri dan fokus kepada Tuhan. Karena apa? Mungkin saja sementara kita beribadah secara online, ya, kita menyaksikan tayangan di televisi, di YouTube atau di laptop kita, ya. Tapi kita sambil kasih makan anak, kita sambil mungkin cuci baju, mungkin cuci baju pakai mesin gitu ya. Tapi tetap fokus kita itu sambil ibadah, sambil nyuci baju. Kita ibadah sambil mengerjakan hal-hal lain. Istilah zaman sekarang adalah multitasking, ya.
kita ini dibiasakan oleh situasi keadaan untuk menjadi orang-orang yang multitasking, melakukan beberapa hal, beberapa kegiatan di dalam satu waktu bersamaan. Bapak Ibu, pada saat itu saya mau katakan, kita tidak mungkin bisa tenang di hadapan hadirat Tuhan. Kita tidak mungkin bisa menikmati bahwa Tuhan berbicara kepada kita lewat pujian yang kita naikkan, lewat pemberitaan firman. Saya sendiri sejujurnya Bapak Ibu ya, pengalaman minggu lalu, pada saat minggu lalu saya tidak khotbah, tapi saya sibuk mempersiapkan karena minggu lalu kembali kita harus ibadah secara online ya. Wah, banyak hal yang perlu dipikirkan. Belum lagi ada masalah itu ini dan lain sebagainya. Bapak Ibu, sejujurnya saya mau katakan bahwa meskipun saya berada di ruang ibadah ini, hati saya nggak bisa tenang. Hati saya nggak bisa nangkep apa yang disampaikan oleh firman Tuhan atau pujian ketika dinaikkan. Bapak Ibu, itu yang terjadi kalau hati kita tidak datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar, dengan fokus. Dan saya katakan kepada diri saya sendiri, saya perlu ibadah lagi. Saya perlu menyaksikan tayangan ibadah itu dengan sikap yang tenang. Dan Bapak Ibu, pada saat seperti itulah saya bisa merasakan apa yang Tuhan ingin sampaikan di dalam melalui ibadah yang saya ikuti tersebut. Nah Bapak Ibu, saudara-saudara, saya ingin mengajak kita untuk merenungkan hal ini. Pada saat kita beribadah, ketika kita bersama-sama, maupun ketika kita berdoa secara pribadi, adakah kita menenangkan hati kita dan berfokus kepada Tuhan? Atau sementara kita berdoa pribadi, pikiran kita masih memikirkan ya banyak hal, ya ada banyak pikiran yang masuk dan menggerogoti konsentrasi kita. Pada saat itu kita belum benar-benar rest, kita belum benar-benar berdiam diri. Dan Tuhan berkata, kalau engkau belum duduk diam dengan tenang dan percaya, engkau belumlah akan mendapatkan kekuatan daripada Tuhan. Nah yang kedua Bapak Ibu, dari Yesaya 30 ayat yang ke 15 tadi. Ya. Dikatakan bukan hanya kita tinggal tenang, tetapi kita harus percaya. Ya. Saya beri warna merah di situ. Dalam tinggal tenang dan percaya. Tidak cukup kita menenangkan hati, tetapi kita juga perlu percaya penuh kepada kemampuan Tuhan, kuasa Tuhan dan caranya untuk menyelesaikan masalah kita. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, apakah kita datang kepada Tuhan dengan penuh keyakinan? Atau kita datang kepada Tuhan tapi hati kita masih bimbang? Tuhan bisa nggak ya menyelesaikan masalah saya? Mungkin kalau bisa atau enggak kita yakin Tuhan bisa. Tapi masalah yang kedua yang membuat kita bimbang adalah Tuhan mau nggak ya menolong saya? Tuhan mau nggak ya menyelesaikan masalah saya? Kenapa? Dalam benak kita seringkali Tuhan itu ya seperti guru yang killer ya, yang kasih soal demikian susah. Tujuannya apa? Supaya dia tahu benar bahwa kita ini bisa atau mengerti pelajaran yang dia berikan itu. Ya biasanya guru atau dosen yang killer kan seperti itu ya.
Kasih soal tuh susah banget. Baca soalnya aja kita bingung, apalagi jawabnya ya, Bapak Ibu. Nah, biasanya kondisi itu ingin menunjukkan apa? Nah, hanya orang-orang yang pinter saja. Hanya orang-orang yang IQ-nya encer saja yang bisa mengerjakan soal-soal tersebut. Nah, kita kadang-kadang berpikir Tuhan itu seperti itu. Tahu pasti Tuhan bisa menolong saya, cuman masalahnya Tuhan mau nggak ya? Atau Tuhan masih membiarkan saya dalam kondisi seperti ini terus sampai saya itu menjadi orang yang teruji lah istilahnya. Bapak Ibu, kalau kita datang kepada Tuhan di dalam kebimbangan, maka apa yang dikatakan oleh Yakobus ya? Coba kita baca di dalam Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-6 sampai yang ke-8. Di situ dikatakan begini. Walaupun ini bicara tentang kita bagaimana meminta hikmat kepada Tuhan, tapi saya percaya ini merupakan satu pelajaran tentang bagaimana kita berdoa ya kepada Tuhan. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Bapak Ibu, kalau kita datang kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, mari kita berdoa dengan iman, sekali-kali jangan bimbang. Ya. Bapak Ibu, kalau kita bimbang menghadapi atau dalam kita datang kepada Tuhan, saya percaya apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini, ya, kita itu nggak akan menerima sesuatu daripada Tuhan. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya handphone ya atau gadget, Bapak Ibu rusak, gadget Bapak Ibu, handphone Bapak Ibu rusak, Bapak Ibu tuh pasti akan datang bawa handphone yang rusak ini ke tukang servis yang Bapak Ibu yakin bahwa dia bisa benerin HP ini. Benar tidak? Ya. Kalau kita datang kepada tukang servis dan bawa HP ini, terus dia buka ya HP-nya, terus dia tanya, ini kok nggak ada sekrupnya ya? Gimana cara bukanya? Bapak Ibu kira-kira masih mau mempercayakan HP untuk dibenerin sama orang tersebut? Mungkin kita pikir, aduh, memang sekarang HP zaman sekarang nggak ada sekrupnya ya kayak dulu ya. Tapi harusnya tahu dong gimana cara bukanya. Kalau cara bukanya aja nggak bisa, saya khawatir gimana dia ngerti tentang IC atau tentang masalah yang ada di dalam HP tersebut. Betul tidak Bapak Ibu? Kita hanya akan punya hasil atau mendapatkan hasil seperti yang kita inginkan kalau kita percaya. Oleh karena itu Tuhan bilang, kalau kita datang kepada Tuhan, hendaklah kita minta dengan iman, datang dengan iman, dan sama sekali jangan bimbang. Orang yang bimbang sama seperti gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Dan orang yang demikian, ayat 7 mengatakan, janganlah mengira, janganlah berharap bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Nah Bapak Ibu, kalau kita bimbang, jangan pikir, jangan harap kita akan dapat apa yang kita minta. Kita akan mengalami pertolongan Tuhan atas pergumulan yang kita hadapi. Dan yang berikutnya, ayat yang ke-8 mengatakan, sebab orang yang mendua hati. Orang yang bimbang itu mendua hati ya. Antara percaya dan tidak. Antara mau dan tidak. Orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Kenapa seringkali kita tidak tenang menghadapi setiap pergumulan dan masalah yang kita hadapi ini? Karena kita mendua hati. Dalam tinggal tenang dan percaya, disitulah terletak kekuatanmu.
Kalau kita mau mengalami kesegaran di dalam jiwa kita, itulah kekuatan yang Tuhan berikan pada saat kita datang kepada Tuhan, pada saat kita datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar dan dengan hati yang percaya sepenuhnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, bagaimana dengan kita hari-hari ini? Adakah kita bergumul dengan kehidupan pernikahan kita? Atau mungkin pergumulan-pergumulan yang lain yang membuat jiwa kita menjadi letih, yang membuat kita capek secara jiwani. Firman Tuhan mengingatkan hari ini, mari kita tenangkan hati kita. Tenangkan hati kita di hadapan Tuhan. Dan percaya bahwa Tuhan sanggup menyelesaikan masalah kita. Amin, Bapak Ibu. Di hadapan kita ada perjamuan yang kudus. Yang mengingatkan kepada kita bahwa untuk keselamatan kita, Bapa rela memberikan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, mati di atas kayu salib. Di dalam Roma pasal yang ke-8 berkata, kalau anaknya saja dia tidak sayangkan, apalagi untuk menyelesaikan masalah-masalah kita. Apalagi untuk menyelesaikan pergumulan-pergumulan kita. Bapa pasti akan menolong kita. Hanya biarlah kita mau mempercayakan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan bagi kita. Sebelum kita masuk di dalam perjamuan kudus, saya mengajak kita menyanyikan satu pujian. Hanya dekat Allahku, rasa tenang. Kita boleh terima, kita boleh alami. Haleluya Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Ada kekuatan yang baru, Kaulah perlindunganku, oh keselamatanku. Biar kita ingin selalu bersekutu dengan Dia. Biar kita mau datang kehadiratnya, memenuhi undangan Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Tuhan akan memberikan kelegaan kepada kita. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal
beri sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Hamba berdoa saat ini Tuhan, kalau ada di antara sidang jemaat-Mu maupun mereka yang menyaksikan ibadah streaming ini, dan mereka merasa Tuhan di dalam keletihan menghadapi pergumulan-pergumulan mereka. Mereka capek Tuhan menjalani pernikahan mereka. Tuhan, firman-Mu saat ini menawarkan, mari datang kepadamu. Kami mau datang kepadamu Tuhan, karena disitulah kami akan memperoleh kekuatan yang baru, memperoleh kelegaan, memperoleh damai sejahtera yang melampaui segala akal. Oh Tuhan, ampuni kalau selama ini mungkin kami berjuang sendiri. Kami sibuk dengan upaya kami untuk menyelesaikan masalah kami. Kami sibuk dengan upaya kami untuk mencari solusi atas pergumulan ini. Tapi biarlah Tuhan, kami mau belajar mulai hari ini untuk tinggal tenang dan percaya bahwa Tuhan sanggup menyelesaikan masalah kami. Tuhan sanggup untuk menolong kami. Dan tepat pada waktunya Tuhan akan membawa kami tampil sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Terima kasih Bapa di surga. Kami ucap syukur buat firman-Mu Tuhan. Kini saatnya kami mau siapkan hati kami untuk mengambil bagian di dalam perjamuan kudus yang akan menguatkan kami, memampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagaimana telah diumumkan pada minggu yang lalu, maka hari ini kita akan bersama-sama mengambil bagian di dalam perjamuan yang kudus. Bapak Ibu, saudara-saudara yang berada di rumah dapat mempersiapkan, kalau sudah mengambil hosti atau anggur, dapat mempersiapkan hosti dan anggur. Atau kalau tidak, Bapak Ibu dapat mempersiapkan roti, biskuit, atau air teh atau sirup. Bapak Ibu, perjamuan kudus adalah perintah Tuhan sendiri sebagaimana tertulis dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26, yaitu agar kita memperingati korban sengsara Tuhan Yesus sampai Ia datang pada kali yang kedua. Perjamuan kudus mengingatkan kepada kita bahwa inilah harga yang mahal yang Tuhan berikan untuk keselamatan kita, yaitu tubuhnya yang dihancurkan dan darahnya yang tercurah. Bapak Ibu, dan melalui perjamuan kudus ini, kita dengan iman percaya bahwa kita akan dipersekutukan kembali dengan Tuhan dan sesama, sehingga kehidupan Tuhan Yesus menjadi nyata di dalam hidup kita dari hari ke hari. Inilah tubuh Tuhan yang telah dihancurkan karena dosa-dosa kita, dan darahnya yang tercurah di atas kayu salib itu memberikan penebusan, keselamatan bagi kita sekalian. Mari kita siapkan untuk menerima perjamuan kudus ini. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Ku ingin selalu bersekutu denganmu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu.
Saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Kita angkat roti di tangan kanan tinggi-tinggi. Tuhan, terima kasih untuk pengorbananmu bagi kami semua. Dan kami percaya Tuhan, kalau kami mengaku segala dosa kami, minta pengampunan daripada Tuhan, Engkau melayakkan kami untuk menerima perjamuan tubuh dan darah Tuhan ini. Dan kami percaya dengan iman, ada kuasa yang Tuhan berikan di dalam perjamuan kudus ini. Sehingga yang sakit akan disembuhkan, yang lemah akan dikuatkan, yang berbeban berat akan beroleh penghiburan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu ini aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Sekarang kita angkat cawan tangan kanan. Demikian juga sesudah makan, ia mengambil cawan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Ingatlah darah Tuhan yang tercurah di atas kayu salib. Setiap tetes darahnya menyucikan dan menguduskan kita. Kita minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ucapkan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya saat ini kuasa-Mu Tuhan turun menaungi kami semua. Yang sakit akan menerima kesembuhan, yang lemah akan menerima kekuatan, dan yang berbeban berat saat ini Tuhan memberikan kelegaan buat kami semua. Hamba-Mu berdoa memberkati setiap Bapak Ibu saudara-saudara yang telah mengambil bagian di dalam perjamuan kudus ini. Tuhan yang memberkati kehidupan mereka. Dan sepanjang 1 bulan mendatang, Roh Kudus mampukan kami untuk hidup di dalam kebenaran-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk menjadi pemenang-pemenang. Dan hidup kami boleh mempermuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebentar kita akan mendengarkan pengumuman. Saya persilahkan Diaken Irwan. Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian. Sebelum kita mengakhiri ibadah ini, ada beberapa pengumuman yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Pertama-tama, kami ucapkan terima kasih untuk pelayanan Bapak Gembala, Bapak Eli Setiawan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Bapak beserta keluarga. Bapak Ibu, sehubungan Kota Bandung masih mengalami penyebaran COVID-19 yang tinggi, maka sesuai anjuran pemerintah kami menyampaikan bahwa ibadah minggu depan tanggal 4 Juli 2021 sementara dilaksanakan secara online. Sidang jemaat dapat mengikuti ibadah live streaming melalui YouTube channel Gia Maleer yang dimulai sejak pukul 7 pagi setiap minggunya. Atau sidang jemaat juga dapat mengikuti siaran rekaman ibadah melalui Radio Maestro 92,5 FM setiap hari Minggu pukul 12:15. Kedua, ibadah remaja atau youth gereja kita juga masih dilaksanakan secara live streaming di channel YouTube Youth Gia Maleer setiap hari Minggu pukul 9:30 pagi.
Kecuali minggu keempat, rekan-rekan pelajar SMP, SMA, dan mahasiswa diundang untuk dapat mengikuti live streaming ini dengan cara mengklik link website atau scan QR Code yang terdapat di layar LCD. Ketiga, kami juga mengundang sidang jemaat untuk mengikuti ibadah doa fajar secara online melalui aplikasi Zoom. Diadakan setiap hari Sabtu mulai pukul 5.30 sampai dengan 6.30 pagi. Bagi Bapak Ibu yang akan mengikutinya, dapat menghubungi sekretariat untuk mendapat Zoom Meeting ID dan passwordnya. Keempat, kami mengundang jemaat untuk dapat menghadiri seminar kesehatan yang diadakan oleh Gabungan Kaum Wanita GIA Majelis Daerah 6 Jabar dengan tema Hidup Bersama COVID dengan narasumber Dr. J. Teguh Wijaya, spesialis paru-paru FCCP yang akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 3 Juli 2021 pukul 3 sore. Link Zoom-nya dapat dilihat di layar LCD. Kelima, kami juga memberitahukan kepada jemaat bahwa Bapak First Stephenson telah mengakhiri masa praktek 1 tahun di gereja kita. Dan beliau akan melanjutkan pelayanan di ladang yang baru. Sehingga minggu ini adalah minggu terakhir bagi Bapak First Stephenson dan Ibu Valentina sebagai rohaniwan melayani di gereja kita. Atas nama Gembala, Majelis, dan seluruh jemaat mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Bapak First Stephenson dan Ibu Valentina selama ini. Tuhan memberkati pelayanannya di tempat yang baru. Selanjutnya, Bapak Ibu Saudara yang akan memberikan persembahan dapat dilakukan dengan cara transfer ke rekening Gereja Isa Al-Masih di Bank Sentral Asia dengan nomor dan nama yang tertera di layar LCD, atau melalui dompet digital dengan cara men-scan QR Code yang tercantum di layar dan masukkan nominal persembahannya. Untuk selanjutnya kami silakan Bapak Gembala. Baik Bapak Ibu, mari saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan berdoa mengakhiri ibadah ini. Terima kasih Tuhan untuk pimpinan-Mu di dalam ibadah kami. Dari awal sampai kepada akhirnya kami bersyukur untuk anugerah Tuhan, untuk pengurapan Tuhan bagi kami semua. Kami bersyukur untuk berkat-berkat rohani yang kami boleh terima pada hari ini. Dan hamba berdoa Tuhan menyerahkan seluruh sidang jemaat-Mu di dalam aktivitas mereka sepanjang minggu yang akan datang. Kiranya Tuhan yang akan memberkati kehidupan di dalam pekerjaan, di dalam usaha mereka, di dalam keluarga mereka. Kami juga bersyukur untuk anak-anak yang boleh menyelesaikan studi di tahun ajaran yang telah lalu ini. Dan kami percaya Tuhan yang akan memimpin anak-anak kami untuk tetap semangat di dalam belajar. Meskipun mungkin semester depan masih harus menjalani sekolah atau pembelajaran secara jarak jauh. Tuhan, Engkau yang akan memberikan hikmat kepada anak-anak kami untuk belajar dengan penuh semangat. Tuhan, hamba-Bu berdoa saat ini untuk setiap persembahan yang dikumpulkan, dipersembahkan anak-anak-Mu sebagai tanda ucapan syukur. Kiranya Tuhan memberkati persembahan mereka menjadi alat untuk memperlebar kerajaan-Mu melalui gereja di tempat ini. Dan Tuhan membalas setiap tangan-tangan yang memberi dengan berkat-Mu yang berlimpah. Tuhan, saat ini kami juga mau berdoa bagi bangsa dan negara kami di tengah-tengah pandemi ini Tuhan, yang akhir-akhir ini mengalami lonjakan yang signifikan. Kiranya Tuhan yang akan menolong supaya pemerintah dapat dengan bijaksana untuk mengendalikan penyebaran COVID-19 ini. Kami juga berdoa untuk pelaksanaan vaksinasi di berbagai tempat di seluruh Indonesia dalam rangka memberikan kekebalan tubuh atau imunitas secara massal. Tuhan memberkati supaya pelaksanaan vaksinasi ini berjalan dengan lancar. Tuhan tolong kepada setiap warga masyarakat dimanapun Tuhan mereka berada, supaya kami boleh mentaati apa yang ditetapkan oleh pemerintah, mengikuti protokol kesehatan sehingga penyebaran virus ini dapat diredam. Terlebih Tuhan, kami mohon kasih karunia-Mu.
Karena Engkau yang berdaulat atas bangsa kami. Engkaulah yang sanggup Tuhan untuk menghentikan penyebaran virus ini di dalam kasih dan anugerah-Mu bagi bangsa kami. Bahkan bagi seluruh negara-negara yang masih berjuang untuk mengatasi pandemi ini. Terima kasih Bapa di surga. Pada akhirnya, kalau sebentar kami akan berpisah, biarlah Tuhan yang akan memimpin aktivitas kami sepanjang hari ini, dan pertemukan kami kembali pada minggu yang akan datang, di mana kami boleh bersama-sama beribadah dan merayakan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapak Ibu, saudara-saudara, setelah kita bersama-sama beribadah, terimalah berkat dari Tuhan, kasih sayang dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, anugerah yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis bersama Allah Roh Kudus, menyertai kita sekalian, mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Sama-sama kita katakan, amin, amin.